Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Echa Iwardani dengan NIM D22-2020-03006. Di sini saya akan menjelaskan tentang peredaran darah besar atau sistemik dan peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonal. Peredaran darah kecil dikenal juga dengan sebutan peredaran darah pulmonal. Peredaran darah kecil dimulai dari ventrikel kanan jantung, paru-paru, kemudian ke atrium kiri jantung. Peredaran darah kecil atau disebut juga dengan peredaran pulmonal terjadi pada saat darah yang mengandung CO2 dan zat-zat sisa yang telah melewati katup tricuspidalis berada di dalam ventrikel kanan jantung. Kemudian ventrikel kanan jantung akan memompa darah yang mengandung CO2 dan sisa-sisa zat ke arteri pulmonalis. Arteri pulmonalis memiliki dua cabang, yaitu kanan dan kiri, masing-masing untuk paru-paru kanan dan paru-paru kiri, dengan melewati katup bicuspidalis. Kemudian, darah yang mengandung CO2 dan zat-zat sisa akan melewati proses pertukaran, yaitu proses pertukaran antara CO2 bertukar dengan O2 dan nutrisi dan zat-zat buangan bertukar dengan nutrisi. Kemudian darah yang sudah kaya akan O2 dan nutrisi akan disalurkan ke vena pulmonalis. Vena pulmonalis memiliki 4 cabang, yang masing-masing 2 di pulmo bagian kanan dan 2 lagi di bagian kiri. Setelah itu, darah akan menuju ke atrium kiri jantung. Peredaran darah besar disebut juga dengan peredaran darah sistemik. Peredaran darah sistemik berawal dari ventrikel kiri jantung ke anggota seluruh tubuh, kemudian ke atrium kanan jantung. Peredaran darah besar atau peredaran darah sistemik terjadi pada saat darah yang telah mengandung O2 telah melewati katup bicuspidalis dan berada di ventrikel kiri jantung. Kemudian, ventrikel kiri jantung akan memompakan darah yang kaya akan O2 dan nutrisi ke aorta melewati katup aorta untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian, oleh aorta, darah akan dialirkan ke seluruh bagian tubuh, baik ekstremitas bagian atas maupun bawah, meliputi telinga, lambung, ginjal, kaki, otak, dan lain sebagainya, melalui pembuluh darah arteri dan arteriole. Lalu, pada pembuluh kapiler, darah yang kaya akan O2 dan nutrisi tadi akan bertukar menjadi CO2 dan zat-zat buangan atau zat-zat sisa. Kemudian darah yang mengandung CO2 dan zat-zat sisa akan menuju ke pembuluh darah venul dan vena untuk dialirkan ke vena cava superior maupun inferior. Kemudian, darah yang mengandung CO2 dan zat-zat sisa yang ada di vena cava bagian superior maupun inferior akan masuk ke atrium kanan jantung.